Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DCTV Nusantara. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu peneliti abal-abal ya, ijazah palsu Pak Jokowi yakni Tifa sudah curhat karena ya hidupnya semakin terancam teman-teman ya, dan dia ternyata pernah bersurat ke DPR ya. Ini berita kejutan juga nih ya, saya nggak tahu ya isi suratnya apa ya, apakah dia minta perlindungan DPR atau minta DPR menjadi penengah antara kelompok mereka dengan Pak Jokowi ya, agar Tifa dan kawan-kawan tidak masuk ke bui teman-teman. Ya apa aja lah dia ya. Tapi ternyata Bang Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3 DPR untuk tidak menganggap serius ya, dan tidak menganggap penting isu yang mereka angkat, yakni ijazah Pak Jokowi ya. Karena itulah ya, Tifa katanya mau bersurat ke lembaga paling tinggi ya, ini PBB ya. Siapa ya sekjen PBB ini ya. Selain itu teman-teman, ini salah satu pelapor yakni Michael ya, yang di Sentana TV itu membeberkan sebuah data ataupun informasi ya, yang didapatkan yang dapatkan bahwa Polda Metro Jaya sudah menyita 500 lebih dokumen dari UGM ya, mengenai perkuliahan dan juga salinan ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini orang selalu memframing lagi ya, dan ini ancaman lagi buat mereka ya nanti di pengadilan, dan ini membuat mereka ketar-ketir teman-teman. Tapi sebelum mulai videonya ya, jangan lupa like dan subscribe di video DCTV Nusantara, dan tanpa perlu berlama-lama mari kita lihat videonya. Dari peristiwa-peristiwa demo kemudian perusakan-perusakan ini benar-benar merupakan sebuah perwujudan akumulasi dari rasa marah ya, yang selama ini tidak tersalurkan karena represi dari Joko Widodo ya, oleh polisi dan juga oleh politisi. Kenapa? Pada beberapa hari terakhir, seorang ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, itu menyatakan sebuah pernyataan tentang isu ijazah palsu ini, yang dari sisi Barreskrim sendiri, dari sisi kepolisian sendiri menyatakan bahwa ini adalah isu nasional. Dia dengan santainya membuat seakan-akan peristiwa ijazah palsu ini bukan peristiwa yang patut untuk ya, memang enggak perhatian oleh DPR. Ya ngapain kamu ngurus-ngurusin itu? Kami sudah beberapa bulan bersurat kepada DPR. Masalahnya apa sih Tifa? Padahal kami hanya menuntut adanya waktu untuk rapat dengan pendapat. Itu adalah hak kami. Mereka ini wakil rakyat yang dibiayai oleh uang kami, yang dipilih oleh kami, dan tugas mereka salah satunya adalah menerima rakyat dan mendengar dengan sebuah fasilitas yang namanya rapat dengan pendapat. Rakyat oposisi Tifa. Kamu aja Tifa. Kongkang-kingkong secara perilaku dengan polisi. Beberapa kali terjadi RDP dengan masalah-masalah yang sangat individual. Misalnya masalah Nikita Mirzani, rapat dengan pendapat. Masalah Dr. Reza Gladys, rapat dengan pendapat. Tapi ketika kami ini yang merupakan isu nasional apa? Kamu yang bilang Tifa. Titik tolak dari sejarah Indonesia, di mana kami ingin membasmi agar tidak terjadi lagi presiden berikutnya tentang pemalsuan ijazah, pemalsuan dokumen untuk meraih jabatan, maka kami direndahkan oleh Ketua Komisi 3. Aduh, siapa tadi ya? Siapa yang memaluskan Tifa? Pasar Pramuka. Aduh, basi Bor, itu udah minta kemarin tuh ya.
si siapa namanya itu udah minta maaf Tifa ya ke Pak Paiman ya. Bitor itu udah minta maaf ke Pak Paiman ya. Udah basi Tifa, nggak usah kau ikut-ikut lagi pemalsuan di mana ya. Dipalsukan apa di mana Tifa? Siapa yang memalsukan? Tuduhan soal pasar pramuka Tifa sudah gugur ya. Bitor sudah minta maaf karena memang nggak punya data ya, dia mau aja gitu ya. Kamu kok malah percaya lagi sih sama Bitor gimana sih? Kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Jadi jangan ada lagi cerita-cerita soal pasar pramuka Tifa ya, karena Pak Paiman sudah damai dengan Pak Bitor ya. Bitor sudah minta maaf ya, jadi jangan ngungkit-ngungkit lagi Tifa ya. Jadi kamu harus update, jangan kudet gitu. Nanti omelin Pak Roy Suryo kamu kudet. Oke teman-teman, lanjut lagi videonya. Perwakilan dari lawyer mau bicara apa mas? Wow, siapa ini? Apa ini? Ya, jadi saya Michael. salah satu dari 12 terlapor dari jurnalis, dari kalangan jurnalis. Yang pertama-tama saya meminta dari kawan-kawan di sini kan banyak rela agama ya. Saya nggak tahu ketuanya siapa, tapi saya menyampaikan ke semua rela agama bahwa saya mendapatkan sebuah informasi A1. Wih, A1. Perintah penyitaan. Pede kali kau. Penyitaan dari Polda Metro Jaya. Saya dapat dari mana? Urusan kami, narasumber kami A1 tapi tidak bisa dibuka. Yang penting Anda terima 500. Iya, nggak penting amat. Dari UGM. Polda Metro Jaya telah menyita 505 dokumen dari UGM. Salah satunya salinan ijazah Joko Widodo. Salinan ijazah. Apakah kita sebagai, bukan kita ya, apakah Anda sebagai alumni UGM menerima hal ini begitu saja? Apakah kita diam saja? Oh kita lagi. Saya bukan alumni UGM soalnya, tetapi saya mendapatkan informasi ini dan saya rasa para alumni UGM di seluruh Indonesia harus mengetahui ini. Atas dasar kasus yang dilaporkan Ini UGM kenapa pada nggak ini ya sama orang ini ya? saya juga sebagai jurnalis telah disita 505. Orang-orang UGM kenapa diem aja? Semuanya ditutup. Kampusnya dijelek-jelekin gini. Tetapi saya rasa sebagai alumni UGM, Anda semua harus mengetahui ini. Itu. Masa polisi mau menyita terus kasih lihat ke kalian sih? Kita sudah nyata nih ya, nggak gitu toh. Aduh, dul. Masa ya polisi mau menyita terus ditunjukkan ke kalian? Aduh, ini penyidikan bos, bukan menyelidiki. Ya, harus tahu gitu. Lantas apa hubungannya polisi menyita dokumen perkuliahan Pak Jokowi? Ya, 505 dokumen yang ada sebuah dengan rela agama. Ya, apa hubungannya? Ya, Michael. Ya, apa hubungannya itu? Ya, ini hubungannya dengan Anda yang terlapor, ya kan? Ya, bisa masuk bui sampean juga gitu. Jadi, aduh, nggak usah Anda mencoba untuk memprovokasi ya. Saya menduga nih, ya, dia mencoba untuk memprovokasi nih orang-orang ini nih, ya. Udah 505 dokumen, ya. Ini nanti ada lihat aja di pengadilan, ya, seperti apa isi dokumen nanti, ya. Jadi tunggu aja nanti di pengadilan kita akan bongkar seperti itu. Sabar aja bos. Jadi ya nggak usah banyak ngomong lah kamu itu ya. Fokus, kamu juga sekarang terlapor kan? Gitu. Oke lanjut video berikutnya teman-teman. Ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum, dengan kantor pengacara Subhan Palal, ya, dan rekan, yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah menyon gitu. Karena tidak begitu saja, Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya, waktu itu disebut dari MDIS, Management Development Institute of Singapore ya. Nyeman gitu. Bekerja sama dengan Bradford University. Nanti pada saatnya akan kita bongkar. Wah. Yang membongkar ijazah dari Mas Gibran. Tapi bentar teman-teman. Ya. Itu mukanya tadi kenapa itu kok jadi menyon itu? Apa filter ya? Ya, mungkin netizen yang agak sedikit usil lah ya. Tapi lucu juga mukanya seperti itu. Tapi ya inilah teman-teman ya, misi baru dari Roy Suryo CS ya, mau membongkar ijazah Gibran. Ya setelah mungkin mereka merasa ya agak sulit nih ya ijazah Pak Jokowi nih
Ini karena ijazah Pak Jokowi nih, ya. Sekarang Wapres lagi yang mau diganggu sama mereka, ya. Aduh, kasihan nih orang-orang ini ya. Kalau nggak ganggu keluarga Jokowi, ya mereka nggak bisa makan mungkin teman-teman ya. Aduh, tapi gimana menurut kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Satu dianggap tidak, karena saya keberatan, karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Ya. Makanya saya keberatan, karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Menggugat juga. Bapak-bapak yang kemarin. Mewakili negara saya, tidak boleh membela dia. Orang usil. Nah ini ya, pokoknya nggak serang Pak Jokowi nggak dapat popularitas. Kalau serang keluarga Pak Jokowi dapat popularitas ya yang banyak. Dan dia ini kan menggugat perdata ya, 1000 berapa miliar gitu ya. Butuh duit ini kali bapak nih ya. Kalau butuh duit ngomong aja Pak ya. Kalau butuh duit minta tuh sama Mas Wapres Gibran sekalian. Nggak usah sok-sokan gugat lagi. Aduh, menggugat dia personal. Emang apa urusan Wapres sama kau gitu ya? Nggak ada urusan sama sampean ya. Emang Wapres mengurusin kalian itu ya secara personal gitu. Capek-capek ini orang. Wapres itu sedang bekerja buat bangsa ini bos ya. Jadi nggak usah kau ganggu lagi. Biarkan mereka kerja dulu ya, menunjukkan kinerjanya kan berapa bulan ya, menuju 1 tahun ini. Nggak usah kau tuduh-tuduh ya, nggak usah bikin tambah runyam lagi kau itu ya. Ini orang-orang ini bikin apa ya, bikin gaduh aja kerjaannya. Baik teman-teman, kita lanjut videonya berikut ini. Inilah kekeliruan mereka ya. Mereka merasa nanti didukung oleh rakyat gitu ya. Padahal rakyat yang mana? Makanya bang, rakyat yang mana itu? Bagian rakyat yang mendukung mereka, orang-orang yang sudah terpengaruh opsi ini sejak lama saja gitu ya. Tapi orang yang sudah mulai memikir, sudah mulai logikanya jalan gitu ya. Dengan membaca katakanlah banyak bantahan-bantahan yang ada di media dan seterusnya, mereka akhirnya sadar ya bahwa keliru ini, bahwa ini ijazahnya yang palsu, bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Risma misalnya. Ya. Kemudian juga bahwa Risma ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika gitu kan. Iya. Kemudian tiba gitu ya, mereka juga mulai jengah gitu ya sama mulai cengal, mulai panik bang. Ya, dari sisi adabnya juga gitu kan, mereka selalu mencemooh lawan-lawannya gitu kan. Betul. Kemarin, ya, lulusan universitas dari Lampung dan seterusnya itu malah dikaitkan. perlawanan gitu kan. Jadi mereka mensuppasi dan mungkin nanti akan melaporkan ini. Ya saya kira bisa dikenakan itu gitu ya, karena merendahkan ya. Betul. Karena kelompok-kelompok tertentu gitu kan, itu dianggapnya sara gitu ya. Karena dilakukan di depan publik gitu ya. Betul. Dia nggak sadar kalau dia lakukan secara tidak baik sebenarnya. Nggak ada sadarnya dia bang. Seperti itu. Oke, ini kan mereka juga menyalahkan pihak kepolisian kan gitu. Satu lagi Rismon ya ada melontarkan kata-kata yang tidak pantas lah buat polisi di Indonesia. Emang polisi ini, abang lihat dalam laporan Pak Jokowi dalam penyidik ini nggak profesional. Dengan dari Bang Joshua seperti apa? Biar ini berimbang, karena dia bilang wah ini polisi ini gitu selalu menyerang lah, keliru. Nah, jadi gini, si Rismon selalu memetakan dengan kasus yang ditanganinya ya, kasusnya iya. Dia merasa bahwa dari pengamatannya, analisisnya dia dari BAP ada ini ada manipulasi. Dia menganggapnya manipulasi gitu ya. Padahal itu tidak terbukti gitu ya. Tidak ada data gitu ya. Cuman dia mungkin salah membaca data, salah ya. Karena menggunakan asumsi gitu ya. Menggunakan asumsi ya bahwa katakanlah ada aplikasi di Rexos itu hanya adanya di Windows dan seterusnya. Padahal servernya katakanlah televisi
hanya adanya pakai Windows. Padahal hampir semua operator, bahkan semua aplikasi viewer itu pakai Windows sebenarnya gitu ya. Betul, betul. Ekstraksi itu pakai Windows misalnya. Meskipun ini banyak sekali kekeliruan asumsi-asumsi yang dia lakukan. Ya. Nah, Iya banyak memang, tapi terlalu pede dia ya. Benar-benar teman ya. Ini penjelasan Bang Joshua ini selaku pakar digital forensik ya. Kalau kita dengarkan tadi ya berarti Rismond ini nggak ada keilmuannya sama sekali ya di bagian digital forensik ya kan. Dia nggak ngerti sama sekali loh ya. Wah ini sangat mengerikan nih Rismond ya. Dan kalau banyak yang percaya dengan Rismond ya dengan keilmuannya yang minim ya dengan pengetahuannya yang ya bisa dibilang masih cetek lah ya, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini malah mengirim opini yang tidak jelas gitu. Rismond itu sudah dipanggil sebagai ahli kan ya, sebagai saksi ahli di pengadilan tapi di pengadilan dia nanti hanya berasumsi ya. Ini kan bahaya teman-teman ya. Baik, kita saksikan video terakhir teman-teman ya. Lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe sekarang dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjut lagi videonya. kemudian bahkan dia membuatkan buku khusus itu ya kan, menjelekkan kepolisian dan seterusnya. Nah, kemudian dengan apakah teman-teman kepolisian profesional? Saya melihat sangat profesional, apalagi di lapor itu paling ilmiah ya, sebenarnya. Jadi ketika misalnya kemarin di Tipidum ya di Tipidum itu sebenarnya dia sangat pengen tahu ini asli atau tidak gitu ya. Dia tungguin di lab gitu ya, ditungguin di luar lab lah gitu ya, untuk membuktikan ahli-ahli forensik dokumen examiner ini bekerja gitu ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Bahaya nih. 1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3. Sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Reshuffle semua nih guys. sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Wih, pengganti Bu Sri. Komarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Peri Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Waduh, ada 2 nama Budi yang direshuffle dari Kabinet Merah Putih teman-teman. Waduh, yakni Budi Gunawan selaku Menko Polhukam ya, Menko Polkam, dan juga Budi Ari Menteri Koperasi. Waduh, ada apa ini ya? Waduh, apa Pak Budi Gunawan ini terkait dengan aksi demonstrasi kemarin teman-teman ya? Karena kan Menteri Polkam ini politik dan keamanan, mengurusi soal keamanan ya, mengurusi soal stabilitas negara, mengurusi soal ya yang seperti yang terjadi kemarin teman-teman ya. Aduh, dan apakah Budi Gunawan sedikit meleset memprediksi aksi kemarin ya, makanya sampai ada korban jiwa ya, ada kerusuhan, pembakaran di mana-mana ya. Apakah ini terkait dengan itu teman-teman ya? Ya, kita belum tahu kepastian itu ya teman-teman ya. Tapi kalau dengar kata Menseknek sih ya, katanya sih nggak ada hubungannya dengan itu teman-teman. Dan juga Budi ya, ini waduh ya, ketua Projo juga di reshuffle teman. Wah, ini sudah kena ini ya. Ya kalau memang menteri tersebut kinerjanya kurang baik ya mending diganti
setuju aja kita ya kan. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan video kita kali ini kita cukupkan dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, sekali lagi ya subscribe di channel ini, dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.